Dulu kan gini, Al Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, atarduan, kowe ridho apa gak? Oh. Dijawab oleh para jamaah, arduan, nggih kula ridho. Lah kalau orang enggak suka kan enggak mungkin jawab. Dari situ kan canggih caranya. Politiknya sip itu. Makanya mazhab yang sering kecelakaan itu mazhab Valentino Rossi deh. Kecepatan. Iya. Ketika terjadi banyak kebingungan, sakjane harus ikut yang mana? Mbah Hasyim merekomendasikan, wis ta, ikut to golongan mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita kembali di Kilatan Podcast, ngaji Kitab Turos Nusantara. Benar, ini hari ke-28. Ya wis pokoknya banyak, jangan dihitung. Karena saya kalau ibadah itu nggak pernah kerasa. Loh, nggak pernah kerasa, tiba-tiba Wis moro-moro. loh, hutang puasa berapa gitu. Ya, harusnya ya kudu ditambah lho. Biasanya gak tadarusan ditambah tadarusan. Iya. Ya makanya waktu yang ditambah. Biasanya sahur kan jam 3. Jam 3. Sekarang jam 4:30, kadang 6:30. Gak boleh, soalnya itu masuk hitungan sarapan. Nambahnya kebaikannya. Iya, maksudnya. Luar biasa seluruh pemirsa. Hari ini tetap kita akan membahas dalam Kilatan ini, membahas tentang sebuah karya yang luar biasa dari Datuk Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, dalam kitabnya, manuskripnya yang luar biasa, penulisan kitabnya sudah ditemukan banyak sekali. Ini salah satunya yang wajib orang Nahdlatul Ulama ngaji, ya ini tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak ngaji ini jangan ngaku orang-orang NU yang luar biasa ya. Benar, berarti sih Karang Taruna. Makanya langsung saja, hari ini kita masih bersama Gus Mirza. Ini salah satu pegiat turos dari Tebu Ireng ya. Kalau yang bicara beliau langsung duriannya, kita kan santai ya. Nggak takut salah-salah gitu loh. Kalau salah-salah ini kan pulang-pulang dihujat deh. Kalau selain Gus Mirza atau santrinya biasanya akhirnya metu kita anyar deh. Fatkul Jari deh. Jari Gus Mirza itu ngene. Jadi ini kemarin kita sudah bahas dengan beliau tentang persatuan, menjaga persaudaraan. Ternyata memang Mbah Hasyim itu gejala-gejala sosial yang ada itu beliau tuangkan solusinya di kitab-kitab beliau gitu. Betul. Nah, itu loh. Makanya masalahmu apa? Wah, kakean ojo. Gak iso dadi kitab, kakean masalahmu. Wong awakmu ero ndani aku. Guys, hari ini kita risalah, ini sebuah kitab yang luar biasa. Ya, jadi kita hari ini akan mengkaji singkat ya. Nggih. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Mbah Hasyim. Dan kitab ini termasuk kitab yang populer karena memang walaupun ditulis sudah lama tapi kiranya masih relevan hingga saat ini. Karena di sini Mbah Hasyim mengingatkan kembali dalam suatu pasal, yaitu tentang dulu orang Jawa itu gimana sih? Oh, kebiasaan beragama zaman dulu. Iya. Tahun 1913, 1910, belum lahir zaman Dek, belum lahir. Ya, Isa lah ya. Itu Iya, kan, 1913 ya. ya, maksudnya enggak, kalau 18 mau maghrib. Enggak, ini cerita Tahun. Iya, ketakiran WIB. Sama di Jombang. Pulang. Jangan di Jombang, malu-maluin. Gus Mirza itu malu-maluin ada warganya yang begini. Alah. Monggo, Gus. Ya, jadi dulu Mbah Hasyim cerita nih di kitab ini bahwa orang Jawa itu dalam beragama itu serempak. Nggih. Serempaknya bagaimana? Dalam fikih orang Jawa itu ikut fikihnya Imam Syafi'i. Nggih. Dalam akidah ikut akidahnya Imam Asy'ari, dalam tasawuf ikut Imam Ghazali dan Imam Abil Hasan Asyadzili. Sehingga dulu itu ya sama semua, seragam. Hingga dituliskan oleh Mbah Hasyim baru pada tahun 1911 atau 1912
bukan Isa. Tahun deh. Tahun. Bukan Masehi, jam. harus tambah Masehi Iya. sebenarnya. Dikira WIB. Ah iya. Baru datanglah golongan-golongan lain yang ya mulai berbeda-beda. Oh sebenarnya dulu itu memang satu ide satu bahasan kan memang Serempak. ikut Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, anunya ikut Mbak Imam Ghazali, ikut Iya, Mbak betul. Hasan Asyadili. Oh setelah golongan-golongan itu golongan apa sih Gus? Kalau gregetan dia ya? Sebenarnya khazanahnya tambah banyak Gus nggih. Ya, Karena kedatangan tamu-tamu itu Iya. tamu itu kan khazanahnya tambah banyak tapi kok tambah bulet kayaknya. iya sih. Tapi begini, di sini Mbah Hasyim mengatakan gini. Nggih, terus pundi? Golongannya apa saja? Golongan pertama Nggih, yang datang. itu adalah golongan salafiyun, Salafi. pengikut orang-orang salaf. Tapi bukan salaf yang hari ini sering kita dengar. Nggih, ada yang mengatakan Jadi saya salafi. Mbah Hasyim itu dulu kita bilangnya ya, kalau ditanya Mbah Hasyim kita itu golongan yang mana? Kita salafiyun. Salafiyun. Tapi oleh Mbah Hasyim dijelaskan lebih lanjut salafiyun yang bagaimana? Qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadzubi bil madhabil muayyan wa tamassuk bil kutubil mu'tabarah al mutadawalah wa mahabbati ahlil bait wal awliya was salihin wa tabarruk bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratil qubur wa talqinil mayyit wa sadaqah anhu wa i'tiqadis syafa'ah wa naf'id du'a wa tawassul wa ghairi dzalik. Panjang ya. Nggih, mboten napa-napa. Bener masalah. Kita semakin panjang enggak apa-apa. Tak ngerti ya. Enggak, ini makanya dibahas. Iya, makanya kan- Sampeyan jawab, Bang. Nggih. Pergi Dik, dari situ Dik, memalukan Gus Mirza Dik. Kapan kamu Jadi ini Gus. Berarti itu pembahasan yang sudah dijelaskan sebenarnya Ya. salafi itu siapa? Kita rincikan ya. Ah, monggo. Kalau Jadi ketika Mbah Hasyim itu bilang kita ini salafiyun. Nah, salafi menurut Mbah Hasyim itu bagaimana sih? Maaf. Yang dimaksud salafi itu yaitu mereka-mereka yang mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Apa saja? Yaitu bermadhab. Jadi kita itu ikut madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian bertendensi terhadap kitab-kitab yang memang mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu apa ya? Yang memang teruji ya. Teruji. Oh, Iya. Kemudian cinta terhadap ahlil bait, terhadap para wali dan para orang soleh, dan juga bertabarruk bihim ahya'an mu'amwat, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Jadi tabarruk itu memang tradisi kita. nggih. Seperti kadang kita meminta doa, Hmm. kadang kita meminta salaman, itu tabarruk dan itu Oh, boleh. makanya bahasanya minta barokah itu. Minta barokah, Yang sak berkate. diwajibkan oleh Hadratus saya dulu juga bermadhab. Dari beberapa madhab dari imam itu sudah di Ya, dari 4 madhab Nggih. kita wajib mengikuti salah satunya. yang bulat itu madhabnya Imam Samudra itu loh. Saya masih mikir, yang mana kok bulat? Aku papa teh kapal mau tambah samudra. Itu ribet deh. Cangkemno pisan samudra pasai tau. Aku tambah. Nah, oleh karena itu bertabaruk itu kan banyak ya. Walaupun kadang santri itu radikal, Betul. gak terima tabaruk, digosok sisan sandale. Ah, iya. Sandal saya itu sering hilang termasuk ketika Jumatan. Oh, lan iku Ukuran salah. Alhamdulillah payu. Ukuran berapa itu, Gus? Oh, Barangkali saya cocok. itu gambar jadi. Tapi kalau kata santri, kok mau gawe sandale? Anu tabaruk katanya begitu arek-arek. Ilmu dikekno pemane sandale. Lah, cocok. Engko omene anake. Gawat arek-arek iki. Pun gambar. Kemudian termasuk kita juga ziarah kubur. Nggih. Jadi para ulama salaf kita tuh ziarah kubur. Sehingga sampai hari ini kita lihat banyak makam-makam aulia kita itu selalu diziarahi. Betul. Bahkan di Tebuireng sendiri di makam Gus Dur, saya kira enggak pernah sepi kecuali memang pas tutup gitu. Betul. Itu harus ada informasi tutupnya, Gus. Iya. Kita kan sering sana tutup. Kecele. Kok ditutup sih akeh. Nah, oleh karena itu jadi tidak pas kalau ada orang menyalahkan ziarah kubur karena itu termasuk memang yang dilakukan oleh para ulama kita. Kemudian ada lagi talqin mayit. Kemudian ada sodakoh mayit. Jadi kadang kita kan punya tradisi 1 hari, 2 hari.
3 hari, 7 hari, 40 hari. Nggih. Walaupun memang kadang orang keberatan, kadang Gus, saya itu sudah ditinggal wafat, kok masih harus sulit. Bagi saya yang kurang pas itu orang sekitarnya. Bukan itu kayaknya orang kota deh. Kalau orang desa itu biasanya yang tradisi tahlil mayit itu Iya. memang untuk menemani, masaknya itu dibawakan tetangga, yang masak tetangga, yang ditinggalkan itu nggak ngapa-ngapain, paling ikut dikit-dikit. Iya. Pak, itu orang kota yang susah. Nah, yang kadang repot itu kan ada tetangganya meninggal, Nggih. instruksi kan sekeluarga, gak usah masak wis, budal kabeh rono. Lah itu loh. Malah jadi jagan-jagan insya Allah rawon katanya. Minimal makan malam aman lah satu Nah, hari. itu kan enggak boleh. Nggih. Walaupun memang sedekah untuk mayit itu memang bagus sekali karena kan mayit ketika sudah wafat tidak bisa menambah saldo. Nggih. Saldonya kecuali dari sedekah, dari jariah, dari anak yang soleh. Maka sedekah mayit itu ayolah kita ringankan tetangga kita yang sedang terkena musibah. Jangan kita malah jagan-jagan rawon karo soto gitu. Oh, enggak boleh katanya biasa. Jagan-jagannya yang enggak boleh. Enggak bagus. Enggak bagus. Sakno wis ditinggal. Namun pancen desane niki. Sapa, Dik? Iso desaku. Memang budaya itu sekarang yang di desa setengah kota, kadang kan ada desa yang sudah berpindah setengah kota. Tamu kota ya. Ya, itu kayaknya sudah berpindah. Kalau dulu masak dan lain-lain. Kalau sekarang itu catering, Gus. Dalil catering. Kalau dulu memang yang masak itu saudara sama tetangga-tetangganya. Yang bawa berasnya, eminya, makanannya itu memang juga tetangganya. Iya betul. Itu bahkan biasanya untung, Gus. Sampai 40 hari enggak iya, Badi sampai 40 hari saja enggak habis berasnya. Iya, itu dijual kembali, bisa untuk acara apa dan merasa terhibur yang ditinggalkan. Nah, berarti itu kan yang kadang orang salah persepsi ya terkait ini. Kadang kita tuh sering dituduh, wah udah susah kok malah dibikin susah 2 kali gitu. Padahal enggak, harusnya kita sebagai tetangga yang menghibur dan membawakan. Kemudian termasuk ciri-cirinya salafiyun menurut Mbah Hasyim, yaitu meyakini adanya syafaat dan juga meyakini manfaatnya doa dan tawasul. Jadi tawasul itu juga tradisi kita. Dan dilakukan oleh para ulama kita, ila hadrati, ila ruhi. Kadang kalau kita habis yasinan berdoa, Allahumma taqabbal wa ausil. Itu memang sampai kok. Enggak ada orang yang berdoa untuk mayit itu enggak sampai. Kanca kula niku, Gus. Kalau Al-Fatihah malah ngamuk. Ngapunten, kula biasa lek Al-Fatihah kancaku di Eropa ngamuk. Kira Al-Fatihah ge wong mati coy. Itu termasuk tawasul, Dik. Lah iya. Iya. Ya memang hidup itu harus tawasul. Saya saja butuh uang itu biasanya tawasul ke perbankan, BPK. Tawasul itu penting ini. Karena kita Tambahno keze. butuh. Ono sing kepedek. Butuh, Gus, memang. Kalau nggak ada itu kayaknya lambat deh kalau nggak ada BBR itu deh. Iki tawasulan duku-duku deh. Ora tawasul perbankan. Nggih, Gus. Memang biar tahu kalau sekarang kan salafi dan lain-lain menunjukkan salafi itu kok tiba-tiba keras dan lain-lain. Nggak tahu kalau ciri-ciri salafi sudah diterangkan oleh Mbah Hasyim seperti ini. Wah, nggih. Kita banget lah. Nggih. Talqin mayit, memberikan bocoran. Sampean kan misalnya sampean kan keterbelakangan mental. Iya. Nanti ditanya di dalam kubur kan nggak iso. Tawuru ide. Awakmu gak harus entuk kowe arek kereng, Dik. Aja maneh ngomong ngedep-ngedep kok. Makane jagan redek diajari sik talqin niku mau. Mending awakmu sing jawab, aku meneng. Engko talqine wekmu tak kei anu digital. Dadi terus ge jero diajari terus. MP3. Ditinggali MP3. Tak tinggali dadi rungokno wae ngono jawab ya. Arek gak tau ngrasakno ge jero yo. Nggih, Gus. Niki tos pundi masalah talqin. Lho, Lah, apa tawasul wong tradisi. Nah, sehingga tradisi-tradisi zaman dahulu. iya, tradisi tawasul itu memang sudah ada sejak dulu dan ada kisah yang unik. Termasuk ada dulu seorang syekh namanya Syekh Bajal Haban. Nggih. Beliau di Yaman. Beliau itu seorang yang punya bojo galak. Oh. Suatu hari wis gak betah, gak Bukan kuat. galak, Gus, berwibawa, Gus. Biar kita nggak rame nanti. Iya, Oh iya beri. Anu diralat wae. Karena sudah kuat akhirnya ngungsi. Nggih. Ngungsi ke suatu Baca. gunung lah. Nggih.
di situ komunitas sufi. Wis aku tak fokus ibadah ae wis gak kuat intinya begitu. Tapi di komunitas sufi itu boleh bergabung dengan syarat harus mau piket. Piketnya itu berburu. Lah si Syekh Bajalaban itu ketika berburu nggak dapat. Nggak dapat. Kemudian sambat ke temannya. Aku iki berburu kok gak entuk-entuk ya. Gitu. Ditanya lah temannya, kamu udah tawasul belum? Tawasul ke siapa? Ada seorang wali besar namanya Syekh Bajalaban. Temannya enggak tahu bahwa itu dirinya. Oh, itu syekhnya nggih. Enggak tahu, dia belum memperkenalkan diri. Loh, kok aku dewe? Lah apa ojak kok tawasul nang Syekh Bajalaban? Syekh Bajalaban itu merupakan wali besar karena sabar terhadap istrinya. Loh, ternyata sabar terhadap istri itu. Tadi ciri-ciri wali itu ya lihat istrinya kereng apa enggak? Sabar, kongkon kereng Dik, bojomu Dik. Ben dadi wali. Heeh. Lek gak awakmu dadi wali ya wis gendeng ngono. Arahe koyo gendengan. Itu termasuk tawasul. Oh. Padahal saya tadi juga nggak tahu kalau Gak tahu ditawasuli. kalau ditawasuli. Masa tawasul ke dirinya sendiri. Adewe berarti lek zaman dulu sinten Bajalap. Syekh Syekh Bajalaban. Saya Bajalap. Saiki Pak Cik ae tawasul. Kayak wae entek ngono. Kaya susah Dik, padha susah ae. Nggih. Berarti memang pentingnya tawasul. Tawasul itu penting karena tawasul itu ibarat kita sowan minta diantar. Nah, kalau kita mau sowan ke orang, kan lebih enak diantar sama yang sudah kenal. Nggih. Nah, makanya kita Orang tawasul dalam. dengan orang soleh Nggih. atau dengan amal soleh. Begitu. Oh, tawasul itu tidak hanya ke orang, bisa amal nih. Mulanya amal. Oh. Jadi dulu kan di hadis kan diceritakan ada 3 orang terjebak di gua. Oke, yang Kemudian itu. masing-masing bertawasul dengan amal baiknya. Nah, maka kalau kita merasa amal kita belum banyak, kita bertawasul kepada orang soleh yang sudah melakukan banyak amal baik. Jadi intinya seperti itu. Intinya kita bertawasul ke amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita tawasul dengan orang dalam lah kan. Jalur dalam Tapi memang tersambung ya Gus ya. tersambung. Sama. Dan tawasul memang banyak dilakukan. Termasuk dulu orang dulu zaman Nabi ada yang bertawasul menggunakan pamannya Nabi dan untuk minta hujan. Oh, masuk ke nggih. Sehingga oleh karena itu tawasul itu merupakan suatu hal yang dilakukan secara turun-temurun. Bukan berarti kita minta terhadap orang tersebut, tapi kita minta diantar. Mintanya tetap kepada Allah. Tapi ya terno lah. Kalau tawasul ke mantan itu Dek, Iya, begitu. yang ribut itu keluarganya. Sampean kok usule minta tawasul ke mantan. Loh kan Iku tawasud kok ya Dek. Ini Gus Mirza, berarti memang budaya dari Islam Jawa pada saat itu sudah melaksanakan ini sebenarnya. Sudah jalan. Ya, hanya saja memang dulu kiai itu tidak banyak menyebutkan dalil ya. Nggih. Tapi digarisbawahi bukan berarti tidak ada dalilnya. Nggih. Tapi supaya mudah menerangkan, ya sudah tidak usah pakai dalil. Tapi kalau mau tanya dalilnya ada. oh dan yang paling asik itu Mbah Hasyim itu ternyata mempelajari dulu dari orang Jawa itu baru menukil terus akhirnya tidak menyalahkan ngoten nggih. Iya. Senenge kan mriku kula. Beliau apa ya? Kiai Jawa. Lah nggih. Jadi yo wong Jawa, yo kiai. Nggih. Artinya beliau, saya pernah bertanya, seorang kiai itu tugasnya apa sih? Artinya begini, apakah kalau kita mau jadi orang Islam, kita harus jadi orang Arab? Kan tidak. Kita tetap bisa menjadi orang Islam dan tetap menjadi orang Jawa. Maka tugas seorang kiai itu dia memfilter mana yang ajaran Islam, kemudian kita tetap menjadi orang Jawa. Betul. Jadi kita tetap pakai batik. Nggih. Aduh, saya pakai baju putih nih tapi tadi. Tapi Saya batik Satgas luntur. Pesantren Tebu Ireng. Bajunya keamanan ini kayaknya. Nggih. Kula bakul baju. Jadi memang rata-rata kiai-kiai dulu itu tahu betul gejala-gejala sosial dan bisa mengarahkan tanpa menyakiti. Betul. Pelan-pelan walaupun dengan akulturasi budaya yang Nggih. kadang kita nggak ngerasa. Wih, yang biyen aku mendeman kok sitik-sitik mulai tidak. Nggih. Mboten larang secara langsung tapi digiring. Iya, pelan-pelan.
Terus sakniki kan wis qala Allah taala. Sampai Tapi kula kadang gitu dipengaruhi. setelah golongan-golongan itu, Gus. Nggih. Ya. Jadi golongan-golongan itu datang. Mbak Hasim Setelah- juga menceritakan Menceritakan golongan-golongan. beberapa golongannya. Pertama disebut di sini golongan-golongan Wahabi ya. Oh iya. Di sini bagi Mbah Hashim termasuk yang Mbah Hashim tidak setuju, yaitu dilarangnya ziarah Nabi, bahwa adanya ziarah Nabi itu kemudian yang sudah dilakukan oleh para banyak ulama, kemudian hari ini dipersoalkan, sekarang diganti, oh bukan ziarah makom Nabi tapi ziarah masjid Nabi. Itu bagi Mbah Hashim tidak sepakat seperti itu. Ziarah Nabi itu boleh kok. Itu saat golongan pertama datang sampai hari ini kok gak bosen-bosen gitu dok. Ya itu saya juga tidak tahu. Saya juga belakangan ini sering bersenam jempol juga untuk membalas seperti itu. Tapi ya sudahlah. Kalau semalam saya itu ikut saya juga belajar di NU itu punya kelas Hujjah Ahlussunnah. Saya masuk di situ. Kalau kata Yai Ma'ruf Khazin itu ya kurang membaca lah. Tapi tetap kita sebut saudara kita. Betul, nggih. Karena Hanya memang saja yang kebetulan berbeda pas. boleh saja. Kurang yang penting. berbeda boleh saja. Nggih. Kemudian ada lagi golongan Rafidiyun, golongan Syiah Rafidah. Oh, Rafidiyah. Seperti apa itu? Golongan mereka yang yasubuna Sayyidina Abu Bakrin, misui Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tidak mau sahabat-sahabat Tidak yang mau lain. sahabat yang lain. Padahal Nabi itu paling tidak suka sahabatnya dicaci. Betul. Nggih. Sehingga jangan sampai kita ini mencaci. Termasuk ini taraweh. Nggih. Kita kan taraweh ada Bilalnya. Nggih. Al Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Hmm. Itu kalau kita mau lihat sejarahnya dulu kenapa ada seperti itu. Karena dulu ada seorang tokoh Syiah yang masuk ke Indonesia, punya anjing dua dinamai, mohon maaf, Nggih. satunya dinamai Abu Bakar, dan Dinamai siapa? Umar. Iya, Oh, anjingnya. nggih, nggih. Dan anjing itu setiap hari dilempar, dicaci maki. Hmm. Kan tidak pantas. Nggih. Maka oleh ulama dulu dibikin piye carane ya? Diserang halus lah nggih. Serang halus pakai Bilal. Pakai Bilal yang Kan dulu orang sahabat-sahabat. dulu kan nggih. gini. Al Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq atarduan, kowe ridho apa gak? Oh, Dijawab iya. oleh para jamaah arduan, nggih kula ridho. Ridho. Lah kalau orang tidak suka kan tidak mungkin jawab. Nggih. Dari situ kan canggih caranya. Politiknya sip itu. Luar biasa. Nggih, nggih. Untuk melawan intelek sekali. Betul, dengan untuk melawan golongan-golongan Rafidhah. Ada lagi golongan Ibahiyun, Nah, yaitu golongan-golongan yang gampang nih. Nah, Yang ini- mengatakan seperti ini, pokok innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah wa ikhtarul iman alal kufri wal kufran saqata anhul amru wan nahyu. Mereka golongan-golongan ibaratnya begini. Sepenting manusia itu lek wis cinta banget, hatinya murni dan iman, maka sudah tidak perlu sholat, Oh, Wah. itu tidak betul. perlu. Kebablas itu. Nah, Nggih, kebablasan. nggih, nggih. Baginya yang penting itu hati. Sembayang jero ati. Nah, enak kalau gitu haji Nggih. murah. Haji jero ati. Nggih, saiki daftarnya suwi ya. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Itu di kalangan Jawa sampai hari ini juga sama banyak di kalangan-kalangan daerah Iya. yang Iya. dan Lah bagi Mbah Hashim mengatakan tidak mungkin syariat itu lepas dari seseorang, Nggih. sepinter apapun. nggih. Jadi kalau ada orang yang bilang wali kemudian aku wis gak perlu sholat sampai Gusti Allah wis Wis, ngene. cek. Oh, Iya. jangan. Nggih, nggih. Kanjeng Nabi sik salat. Luar biasa. Iku Nabi liar. Di Jombang itu banyak nabi. Saya jadi orang Jombang kadang sumpah. Itu loh kan nabimu loh. Ya Allah kok. Jenengan harusnya aneh-aneh. nggak bangga jadi nabi-nabi ya. Karena memang di sana itu kan sejak Mbah Hasim sampai hari ini. Jadi kan pinternya kelewatan kadang. Karena sudah sering berdebat dan lain-lain. Ibahiyun. Ibah. Nah, ini partai ini yang kan jarang kalau si Wahabi sampai hari ini. Terus golongan lain lagi Ini termasuk golongan yang juga bagi Mbah Hashim kurang pas. Itu golongan yang meyakini adanya
nitisi arwah atau mungkin lebih mudahnya kita reinkarnasi. Reinkarnasi. Oke. Dan juga yang meyakini adanya hulul wal ittihad, yaitu bahwa Allah bersemayam dalam makhluk atau manunggaling kaulah Kaulah Gusti. Oh, ini yang Bagi Mbah Hashim itu tidak pas. Nggih. Nggih. Sehingga Karena juga merusak tatanan. ya orang ya kalau sudah wafat ya sudah, Nggih. tidak mungkin nurun tidak seperti itu. Kok lek dadi menungso terus dadi kodok, dadi Nggih. kecoa, Nggih. dadi charger HP kan repot juga. Nggih. Kok sampai jadi charger? Wah, kayak dadi asbak dek nyonyo. Salah masuk. Iya iku. Oh, nggih. Itulah beragam tahun 1912 dilaporkan kayak berita saja dituliskan oleh Mbah Hashim bahwa mulai tahun itu mulailah masuk banyak golongan-golongan tadi. Dan sampai hari ini semakin banyak golongan-golongan yang aneh-aneh. Iya. pokoknya. Dan kita masuk yang mana? Kita masuk yang pertama oleh Mbah Hashim itu salafiyun. Kita Oh. golongan-golongan yang mengikuti ulama salaf kita. Saya kira yang pertama itu Wahabi tadi yang masuk. Bukan. Saya kan nggak tulis golongan yang pertama masuk. Itu selain itu kan salah satunya Wahabi, teman-teman si A. Kita iya. Pokoknya kita ikut salaf saja, aman. Iya. Lanjut Gus untuk Nah. pembahasan ini. Kemudian di pasal selanjutnya kita kan bingung nih, semakin beragamnya golongan terus saat di wiki melok sing endi? Ikut yang mana? Nggih. Kata Mbah Hashim di sini ikutlah as-sawat al-a'zam, yaitu golongan yang mayoritas. Maka menurut Mbah Hashim begini, menukil dari dawuhnya Kanjeng Nabi, annallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullah alal jamaah man syadda ilan nar. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, fa idza waqa'a al ikhtilaf fa 'alaika bis-sawat al-a'zam ma'al haq wa ahlihi. Wa fil jami' shaghir innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Ketika terjadi banyak kebingungan, sakjane harus ikut yang mana? Nggih. Mbah Hashim merekomendasikan wis ta ikut to golongan mayoritas. Kemudian juga didukung oleh dawuhnya Kanjeng Nabi, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umat Islam itu bersepakat atas suatu hal yang sasar. Pasti saling mengingatkan. Kemudian wayatullah alal jamaah, kekuasaan Allah terletak pada orang yang saling bersatu, berkumpul berjamaah. Man syadda ilan nar, siapa orang yang mencil, siapa orang yang menyendiri, hati-hati, ternyata nanti jangan-jangan kesasar. Oh. Jadi kalau pemirsa dan ini para penonton yang dirahmati Allah, kalau memilih, ini Mbak Hashim sudah kasih pilihan. Kalau bingung tentang aliran atau Iya, tentang golongan, kalau aliran yang sampean bingung, ikutlah aliran yang mayoritas. Lek mayoritas sampean sik bingung, melo aliran listrik, iku luwih cepet. Suas bayar larang-larang gak iso ngrasakno blas. Jadi ikut aliran mayoritas lebih aman. Kalau di Indonesia ikut NU lah, itu lebih aman, lebih aman, lebih safety. Jadi kalau misalnya NU itu salah, kan wakil nanti kan nggak cukup. Neraka kan nggak cukup, kebanyakan 90 juta deh. Sampai tahu ngukur neraka barang. Aku lho ndedek aku. Nggak ikut yang mayoritas, itu lebih pas. Iya, karena tidak mungkin lah di kalangan mayoritas itu kalau salah tidak saling mengingatkan. Kurangnya ada, tapi kan pasti kita saling mengingatkan terus. Kalau kita sendiri, jangan-jangan dalam kesendirian kita salah, tidak ada yang mengingatkan, kesasar. Malah sesat ngeler. Sendiri tiba-tiba nikah dengan orang lain. Sendiri ternyata nyebar undangan. Loh, kok foto Leo? Kok ono terapi ya? Ngono cari tahlilan. Mlebu kok temu mate. Pamitnya tahlilan. Sering terjadi ya? Sering terjadi. Sering banget. Pernah mengalami. Kita korban. Nah, maka termasuk anu nih.
Terus apa sih yang dilakukan oleh para sawat a'dham tadi? Nggih. Di sini Mbah Hasyim menggabungkannya dengan bermadhab. Hari ini kita itu harus bermadhab. Nggih. Kemarin saya di Jombang kemarin kedatangan Habib Husain Ja'far. Nggih. Beliau mengatakan begini, kita itu ini coba kita renungkan ya. Kita itu kan sering dituduh kembali ke Quran dan hadis. Kita tuh bukan kembali ke Quran dan hadis, kita itu berangkat dari Quran dan hadis. Dan berangkat dari Quran dan hadis sehingga kita kemudian sudah hanya tinggal mengonsumsi hasil dari pemikiran ulama terhadap Quran dan hadis menjadi madhab. Kalau kita ikut pemikiran Imam Syafi'i, kita ikut madhab Syafi'i dan seterusnya. Terus sekarang begini, lah kan Imam Syafi'i juga manusia loh. Iya, pada menungsone tapi beda. Imam Syafi'i itu yang seorang yang sangat cerdas. Beliau kalau membaca halaman ini harus ditutup supaya tidak katut hafal. Oh, sekali baca langsung hafal. Iya, kalau jadi kalau ibarat korek batang di sumet itu ya koreknya habis, ininya hafal. Kalau kita ya LPG 12 kilo lah. Itu pun ya enggak tahu, belum hafal mungkin. Biasanya diobong kok. Orang ngoten Diombe. Jadi memang pentingnya bermadhab bagi Mbah Hasyim. Iya. Itu memang menunjukkan keislaman yang pas. Betul. Karena apa? Karena kita tidak bisa kembali ke Quran dan hadis dengan keterbatasan kita hari ini. Karena Quran dan hadis itu masih baku, mungkin kalangan sahabat bisa menerima. Tapi kalau yang sekarang kan jamaahnya sudah wal jamaah ulama ini. Ada yang menarik nih. Kita kan kalau hadis paling masyhur kita kembali ke Imam Bukhari, ya kan? Padahal Imam Bukhari sendiri itu bermadzhab Syafi'i. Jadi banyak orang, kamu Imam Syafi'i itu salah itu. Salah kenapa? Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari-nya seperti ini. Loh. Imam Bukhari saja bermadzhab Syafi'i. Kok menyalahkan Imam Syafi'i pakai hadisnya Imam Bukhari? Aneh. Sehingga kadang kita sudahlah, kita kembali ke hadis saja. Hadisnya ngambil dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukharinya karangan siapa? Imam Bukhari. Imam Bukharinya ternyata bermadzhab Syafi'i. Betul. Itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita sekarang lepas dari mazhab. Bukan tidak bisa ya, kita tidak mampu. Karena sebenarnya bermadzhab itu kan lebih enak, lebih mudah. Cara makan itu kita sudah disediakan pecelnya, sudah sediakan rawonnya, tinggal makan, nggak usah masak lagi. Iya, betul. Kalau masih mentah kan mentafsirkan, kan kita juga malah sulit. Makanya mazhab yang sering kecelakaan itu mazhab Valentino Rossi, Dek. Kecepatan. Iya. Bukannya Marquez juga ya? Iya. Tapi kan temenan Simoncelli. Sampai saya. Nggih, ini pentingnya bermadzhab bagi seluruhnya, ini penting sekali. Ya. Karena apa? Karena mengonsumsi langsung dari Quran dan hadis itu suatu hal yang sulit. Nggih. Karena kita tidak tahu ayat ini umum atau khusus. Ayat ini nasah sudah dinasah atau belum? Nggak bisa mantek, nggak bisa balago, pun hadis pun begitu. Kadang hadis kan, contohnya dalam sholat. Kadang Nabi dalam sholat menginstruksikan shollu kama ra'aitu muni usolli. Jadi santri nakal loh kan. Nabi dawuh apa? Muni usolli. Berarti santri nakal ya. Tapi kan perintahnya seperti itu untuk urusan sholat. Maka kadang sahabat berbeda. Suatu hari sahabat lihat Rasul Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga meriwayatkan Nabi itu membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Sahabat lain melihat Nabi Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, berarti Nabi itu tidak pakai Bismillah. Ada lagi yang melihat, oh Nabi itu rakaat pertama pakai Bismillah, rakaat kedua tidak pakai. Ada yang lihat lagi Nabi itu pakai Bismillah tapi pelan. Lah, semuanya sama-sama lihat. Terus kita mau pakai yang mana? Itu ranahnya imam madhab yang berhak menentukan. Betul. Kita pakai hadis yang ini saja. Sehingga bagi Imam Syafi'i, Fatihah itu wajib diawali dengan
bismillah. Bismillah. Mungkin madhab lain tidak seperti itu, tapi biarlah karena Iya, itu memang hasil ijtihadnya. Benar. Kalau kita yang milih-milih dewe, oh ya aku milih sing iki wis. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau sebenarnya kalau toh mereka milih lain di luar Imam Syafi'i menurut mereka gak bermadzhab. Padahal mereka sendiri juga bermadzhab juga ikut yang Iya, betul. yang lain tapi Sebenarnya mereka seperti nggak itu. tahu. Iya. Nggih, aman gitu. Berarti pentingnya bermadzhab di situ biar kita lebih mudah beragama Islam ini lebih mudah. Misalnya dari madhab ini kan kita juga wajib taklid itu dalam keadaan apa? Ya, jadi taklid itu kita mengikuti tanpa mengetahui hujahnya, mengetahui dalilnya. Melok tok. Oh, melok tok. Nggih. Oke. Lah, taklid itu boleh dalam urusan dalam fikih. Yang tidak boleh itu taklid dalam akidah. Karena ke dalam akidah ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada, kita harus tahu alasannya apa, hujahnya apa, dalilnya apa. Allah itu bakok, dalilnya apa. Kita harus tahu kalau dalam akidah. Kalau dalam fikih kita boleh kok taklid tanpa harus tahu dalilnya. Misalkan tanya nih kita ke seorang guru. Ya guru, wahai guru, apa hukumnya tidak sengaja minum degan saat bulan puasa? Sak piro, Cung? Sak timbo. Nah, gurunya bilang, "Enggak boleh." Ya sudah, kita enggak perlu dalilnya apa, Quran hadisnya mana, enggak perlu. Oh, itu taklid. Itu taklid. Iya. Guru, gimana hukumnya orang yang ngentut saat taraweh? Nggih. Tapi ngentutnya banter, dibanter-banter nih. Ya gurunya bilang apa, ya sudah kita tidak perlu menanyakan dalilnya apa. Walaupun kalau memang kita mengetahui itu lebih baik. Tapi dalam fikih kita tidak dituntut untuk tahu secara dalam. Oleh karena itu taklid dalam urusan fikih itu boleh. Apalagi orang-orang awam. Orang desa misalkan ditanya, kita belajar sholat. Sholat itu pertama niat, kedua takbiratul ihram, baca Fatihah. Ya mereka hanya perlu menerima itu saja. Tidak perlu menerima dalilnya Al-Fatihahnya bagaimana, takbiratul itu bagaimana. Ribet nggih. Terlalu ribet. Kecuali bagi yang mau mendalami. Nggih. Oh, nggih. Walaupun seorang ya kelak harus naik kelas ya. Mulai dari tidak tahu dalilnya harus kelak bertambah untuk menjadi tahu dalilnya. Jadi taklid itu diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu Urusan tentunya, fikih. urusan fikih dan lain. Kunut misalkan, ya sudah kita berkunut saja. Kunut itu hukumnya apa, sunnah, itu sudah cukup. Kalaupun hadisnya apa, itu boleh tapi nggak wajib. Mau ojo taklid tok nang aku. Ini taklid terus ke saya. Apa-apa Urusan apa itu? makan ikut saya, rumah ikut. Aku mau lagu sendiri saya akeh. Itu taklid buta Dik namanya. Dik. Lah mau ngono ora taklid jenenge pelit awakmu. Berarti taklid itu di Risalah Mbah Hasyim diperbolehkan. Diperbolehkan. Nggih. Sehingga di sini ada kelonggaran lagi. Nggih. Wala yajibu 'alal 'ami iltizamu madhhabin fi kulli hadisatin. Tidak wajib bagi orang awam untuk menetapi mazhab yang satu dalam setiap pelaksanaan ibadah. Boleh pindah-pindah. Catatan bagi orang awam. Oh, nggih. Lantas yang ndak awam bagaimana menurut Mbah Hasyim? Yang ndak awam itu mereka yang sudah mengkaji madhab tertentu. Jadi boleh tuh misalkan kita dalam sholatnya ikut madhab Syafi'i, nanti dalam wudunya yang lain. Tapi untuk orang awam yang mudah sajalah. Contohnya ini agak detail lah apa ya? Mboten apa-apa. Urusan kiblat Nggih. di madhab Hanafi insya Allah itu kalau kiblatnya salah itu enggak apa-apa. Selama sudah mencari, misal kita sudah mencari dulu. Oh ya, tiba-tiba kadang kemarin viral video ada orang sholat di masjid kiblatnya salah. padahal masjid. Jadi masjid. Harusnya kan tahu. Imamnya di mana kan? Paling kemarin disingkitno ibu. Pengimamannya nggak ada kayaknya. Iya kayaknya direnov ya. Nah kalau bagi madhabnya Imam Hanafi itu boleh sholat
salah kiblat Nggih. dengan catatan di awal sudah coba mencari koyo iki deh. Perasaannya ini. Sholat Sudah berusaha, kok nggih. tetap salah ternyata. Nggih. Itu enggak masalah, diterima sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Kok kiblatnya salah ya sholatnya harus diulangi lagi. Maka ini yang cukup istimewa dulu saya kaji dengan Gus Bahak juga. Di Risalah Ahlussunnah Mbah Hasyim dawuh begini. Fi jawazi taklid ba'dal amal. Orang yang nih wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Falau shalla syafi'iyun dhanna sihhata salatihi ala madhhabihi thumma tabayyana butlanuhu fi madhhabihi wa sihhatuha ala madhhabi khairihi falhu taqliduhu wa yaktafi bitilka shalah. Kasusnya seperti tadi. Misalkan fulan sholat salah kiblat. Nah, terus dia wis pegel. Aku sholat cik salah, ya wis gak usah sholat-sholatan ya. Nggih. Wah, kan gawat. Nggih. Kita bisa begini kan ya wis ngene ae. Kiblatmu sing salah iku mang tak melokno mazhab Imam Hanafi ndak masalah. Maka sudah cukup dengan sholat yang tadi. Nggih. Maka taklid ba'dal amal ngelakoni dhisik nembe ditaklidkan. Ditunjukkan. Itu boleh menurut Mbah Hasyim di sini. Itu kan jadi solusi. Orang itu sudah Capek, sholat nggih. wis ngoyoh ngejake ngerayune wis angel kok salah di suruh dicaci maki atau disalah-salahkan. Timbangan disalah. Ya besok koyoke kok wegah itu. Malah nggak sholat malah susah. Lah iya. Lebih baik ditaklidkan. Kepada selainnya madhab yang membenarkan. Sehingga oleh karena itu taklid itu merupakan suatu hal yang nikmat bagi orang awam. Karena mereka ya wis tinggal tanya, dijawab, dilakoni. Untuk urusan dalil nanti dulu kalau sudah memang mendalami satu madhab tertentu baru kita bicara dalilnya kenapa ini kunutnya sunnah, kenapa di sini ndak sunnah, kenapa begini itu kan beda-beda. Nggih. Karena memang permasalahan masyarakat itu umat itu apalagi sekarang itu kan nggak butuh ruwet-ruwet gitu loh. Nggih. Iya. Terkadang kan bahasannya itu ngalang-ngalai sing kuwasa, Dik. Itu ya Batal kon ngono iku. Adem kon ngono. Lho. Kok sok top menang. Mriki landrek. kadang sampai ketakutan ya. Iya, betul. Mau sholat habis sholatmu mau gak sah. Gara-gara kubluke kemelebon. Atau kubluke miring atau ada rambutnya sedikit atau Iya. dan lain-lain lah istilahnya. Nah itu kalau tugas kita ya mencari-carikan Nggih. supaya ini dalam konteks orang awam Nggih. supaya beribadah itu bagi orang-orang tuh mudah lah. Nggih, Jangan nyaman. sampai dianggap sholat itu wangel rek wis tak nonton bal-balan ae. Iku repot tadi. Nggih. Senonton kalah bisa. Aduh. Kayaknya kok ada yang meratapi. ini luar biasa. Di risalah beliau sebenarnya kita kan mau tanya kitab yang terbaru yang jenengan Iya. tadi Oh, kita iya. cantumkan di belakang. Ya jadi alhamdulillah termasuk bukti bahwa Mbah Hasyim itu yang sangat ulama yang sangat produktif. Iya. Itu jadi kitab-kitab Mbah Hasyim itu awalnya ditelusuri oleh paman saya namanya Kiai Haji Isamuddin Hadzim. Beliau dulu pertama kali menerbitkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, di kitab Adabul Alim itu beliau menulis pendahuluan. Termasuk karangan dari Mbah Hasyim itu Al-Qalaid fi Bayani ma yajibu minal aqaid. Sudah namanya disebut nama kitabnya sejak tahun 92. Bertahun-tahun kemudian setiap saya tanya Al-Qalaid itu sing ndi sih kitabnya? Yang mana sih Oh, sudah kitabnya? disebuskan dalam mukadimah. Iya, tapi tidak ada yang tahu. Enggak ada tahu kitabnya. Rupanya sing piye itu tidak ada yang tahu. Nggih, nggih. Dan baru tahun 2022 kemarin bulan Oktober alhamdulillah ternyata kitab tersebut ketumpuk, ketelisut. Oh, karena sudah sangat lama Iya. juga nih. Terus sakjane kita pikir bahas apa? Bahas tentang akidah. Oh. Kitabnya ringkes, pembahasannya padat dan berisi.
Nah, kitab ini sejatinya ingin saya bahas tapi lupa Nggak apa-apa, kapan-kapan kan bisa kesini lagi Gus. Kita kan Siap. welcome. Oh Gus Mirza kapan pun kesini kita buka ini. Setelah puasa juga aman nih. Setelah puasa kita tetap puasa. Ngodok. Soalnya kan kalau hitungannya mboten wajib ilang akal ya. Sehingga nanti insya Allah kitab Qalaid itu akan kita launching saat harlah Pondok Pesantren Tebuireng mungkin di bulan Agustus. Monggo nanti kami mau Siap. ramu. Siap. Kita kesana juga sekalian yang ziarah. Heeh. Ini tadi nggak boleh memutus tadi dulu ya, Dek. Bahasan-bahasan kemarin dulu, Dek. Lah iya. Sekalian gawa-gawa buka lapak Dek. Kan rame jamaah tuh Pak. Ini Guys, yang terakhir karena mungkin waktu kita tidak Iya. dalam risalah ini apa yang dipesankan kepada pemirsa dalam kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang memang harus dikembangkan kalangan Nahdiyin ini memang harus paham betul tentang kenahdiyinnya gitu. Ya. Jadi bagi umumnya seluruh umat Islam dan khususnya para teman-teman Nahdiyin, kitab Risalah Ahlussunnah ini kitab yang wajib untuk kita kaji karena ini berisi tentang harapan-harapan Mbah Hasyim tentang bagaimana seharusnya kita ini berlaku dan bertindak lampah. Bagaimana seharusnya kita bermadhab, bagaimana seharusnya kita membela atas Islam, bagaimana seharusnya kita tahu golongan-golongan apa saja yang ada di Indonesia ini. Dengan begitu bukan untuk menyalahkan tapi untuk merangkul lebih erat para saudara-saudara kita yang lain. Sehingga untuk mengetahui identitas kita membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Memahami tentang itu. Makanya kalau teman-teman Nahdiyin dan umumnya seluruh pemirsa TV 9 memang sekarang kita jadi tahu yang dikatakan salafiyun itu siapa, pentingnya bermazhab itu karena apa penting, terus wajib taklid itu memang untuk salah satu ijtihad, salah satu cara untuk berkehidupan yang lebih mudah, beragama juga lebih ringan, nyaman. Nah, intinya di sana. Jadi ulama itu datang untuk mempermudah cara beragama dengan baik. Betul. Kudune ngono ya Dek. Ciri-ciri ning ngono mulai teko pengajian tambah ngelu tok ini aja melok. Mangan aku matur suwun temenan nang supir rencono iku. Takarubku nang Allah nopo men. Istighfar tok aku. Makanya supirnya itu kan melebihi kiai. Mendekatkan diri kepada Allah. Lek ngaji ngantuk. Makanya salah satu cara kalau nggak bisa tidur, dengarkan khutbah Jumat deh. Itu bisa ngatur. Silir-silir. Dari itu Gus Mirza kita terima kasih. Baik. Ini ilmu yang Terima luar kasih. biasa bagi kita. Kita memang setiap hari menambah ilmu dengan karya mahakarya dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Kita jadi tambah ke-NU-an kita. Amin. Jadi Akhirnya memang dhewe yo gak NU magang ya Dek. Wis mulai rada anu ya. makanya pokoknya seluruh pemirsa terus tambah ilmu. Besok kita ketemu lagi di Kilatan Podcast ngaji Kitab Turos Nusantara. Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.